Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a hudahu ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita berfadilah berkah ilmunya. Jajaran pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama tentu saja mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia anugerah yang tiada terhingga, yang tidak bisa kita hitung-hitung jumlahnya, yang terus dan terus menerus Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kemerdekaan yang baru saja kita rayakan, dan juga tentu saja nikmat dimudahkan dari ringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan nikmat Allah akan senantiasa bertambah seiring bertambahnya syukur kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga tentu saja umat beliau yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan membicarakan satu sosok yang menjadi musuh yang paling laten dari manusia sejak masa Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Bahkan saking latennya dia pernah bersumpah akan menyesatkan semua manusia tanpa kecuali. Mau santri, mau kiai, mau pemerintah, pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang kakak ganteng, saya nggak berani bilang jelek ya, nggak boleh. Semuanya itu akan disesatkan, akan dibujuk rayu, ditipu daya, diperdaya olehnya. Ini komitmen dia. Karena memang ketika yang kita maksud di sini adalah iblis laknatullah alaih, itu dikeluarkan dari surga dan mendapatkan cap laknat dari Allah, maka dia kemudian menerima itu, tapi dengan syarat meminta izin kepada Allah untuk bisa melakukan apa yang dia sampaikan tadi. Akan aku sesatkan, akan aku perdaya, akan aku bujuk, akan aku hiasi segala macam keburukan sehingga menjadi kebaikan. Sampai suatu ketika dalam riwayat Nabi Isa alaihissalam pernah ketemu iblis. Mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu ya Pak ya. Bisa jadi ketemu sih, tapi kelakuannya, kalau sosoknya bukan iblis, kelakuannya kayak iblis di sekitar kita juga ada. Jadi Nabi Isa ketemu sama iblis. Tentu saja karena Nabi kan bisa mendeteksi ya, itu iblis atau bukan. Kalau kita jangan-jangan keliru gitu ya. Deteksi ini iblis malah manusia beneran, manusia soleh, yang soleh malah dibilang iblis ya. Karena mata hati kita tidak sesuci Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Jadi ketika itu Nabi Isa melihat iblis itu membawa yang pertama itu madu. Tangan yang satunya lagi membawa debu.
Maka kemudian Nabi Isa pun bertanya, "Iblis, ente ngapain bawa-bawa madu sama debu? Buat apa?" Iblis kemudian menjawab, "Ya Nabi Allah, saya bawa ini madu kemana-mana. Saya akan mengoleskan madu ini ke mulut orang-orang yang sedang riba, sedang menggunjing, sedang ngerasanin. Maka setiap orang yang menggunjing sedang ngerasanin tetangga, ngerasanin dosennya, ngerasanin gurunya, termasuk ngerasanin kiainya. Kiainya alim tapi kok pelit ya, gitu kan. Macam-macam itu akan diolesi madu mulutnya itu oleh iblis, sehingga terasa manis, licin lagi, udah manis licin, akhirnya Pak nggak bisa rem gitu loh, amblong gitu, terus menerus akhirnya. Jadi orang kalau ghibah itu di mana-mana, mau orang alim, orang bodoh, orang kaya, orang pintar, orang dan lain sebagainya, orang miskin. Itu kalau urusan riba itu manis, nggak berasa. Sudah 5 jam ternyata menggunjing orang. Ini karena memang diprovokasi oleh iblis. Jadi iblis itu akan melakukan segala cara, Pak. Nah, kemudian apa? Yang kedua, itu debu buat apa? Ini debu, saya akan oleskan, saya akan lumurkan ke muka anak-anak yatim. Sehingga siapapun yang melihat anak yatim, bawaannya kesal, bawaannya pengen menghardik, bawaannya pengen marah. Dan itu sudah terjadi, bahkan di depan saya. Saya kan setiap sore santri yang ngaji kan banyak sekali. Sekarang ada total sih sekitar yang sore 100-an. Itu kompleknya kan nggak begitu besar. Namanya anak kecil ya Pak ya, itu kadang-kadang ada yang iseng. Rupa-rupanya tetangga paling ujung, karena dia di ujung sehingga pintunya ada 2, pintu depan sama pintu samping, pas di jalan. Nah rupa-rupanya ada anak yang iseng, ketok-ketok, abis ketok-ketok lari gitu. Nah pas diintip ketahuan, bapak ibunya pas ngintip ada yang ketok-ketok, langsung dibuka, dikejar. Ternyata anak itu larinya ke tempat saya ngaji, karena emang santri saya itu. Wah, dihabisin itu, dimaki-maki, dicaci maki. Tapi kemudian tetangga yang lain, yang ketua RT-nya, RT kompleks saya itu kasih tahu, ini cucunya si IA, ini anak yatim piatu. Wah peduli katanya, mau yatim, mau piatu, mau yatim piatu. Ini orang keluar itu Pak, semua makian, semua cacian itu. Saat itu bisa jadi mukanya anak yatim tadi itu dilumurin debu sama iblis, sehingga amarahnya dia, cacian itu nggak henti-henti. Itu lama sekali Pak. Sudah dikasih tahu, tetap aja nggak ada remnya Pak. Saya mudah ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka kenapa Al-Quran bilang walayatul yatim, menghardik? Tidak mungkin orang menghardik kalau anak yatimnya tuh baik-baik saja, betul nggak Pak? Orang lagi ngaji, lagi duduk, dimaki-maki kan nggak mungkin. Memaki itu reaksi dari sebuah aksi. Nah, ketika anak yatim ini ditanya, perempuan, kenapa? Lucu-lucuan katanya. Tambah parah itu kan yang punya rumah itu, buat lucu-lucuan itu. Tok-tok-tok lari gitu, tok-tok-tok lari itu. Anak kecil kan di mana-mana begitu. Nah ini gambarannya, betapa iblis itu akan melakukan segala cara untuk menyesatkan manusia. Termasuk juga saya pernah sampaikan di hadis Sahih Bukhari itu ada. Jadi iblis itu akan membuat orang yang sholat itu, di saat dia sholat itu was-was. Dengan cara apa? Dengan cara ngilik-kilik, mohon maaf, anus kita. Dikilik-kilik tuh anus kita Pak. Sehingga apa? Berasa kentut, berasa keluar angin atau tidak. Perasaan enak tadi ya, males begitu ya. Ada lembut-lembut begitu ya. Seperti ada yang keluar anginnya. Itu keluar apa tidak ya?
angin apa bukannya? Ragu akhirnya Pak. Padahal itu bisa jadi adalah kelakuan iblis tadi. Maka Nabi kalau ada orang menghadapi hal seperti ini, caranya apa? Yang pertama, ada nggak baunya? Kalau kagak ada bau ya sudah. Yang kedua, ada nggak bunyinya? Kalau dua-duanya tidak ada, yakin jalan terus. Karena ini kalau berlanjut terus Pak, tadi sujudnya benar apa enggak ya? Tadi rukuknya benar enggak? Fatihahnya benar enggak? Akhirnya was-was semua dari awal sampai akhir. Itu yang buat siapa? Ya ini iblis dan kawan-kawan. Padahal kita tahu Pak, jejak rekamnya iblis ini saya bacakan di kitabnya Imam Al-Ghazali, Syaratul Qulub. Wa ruya anna iblis kana ismuhu fi sama'id dunya al-abid. Jadi iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah, ya, itu track recordnya, popularitasnya di mata penduduk langit, apalagi Allah, itu adalah number one. Dia adalah orang yang paling berkomitmen, paling konsisten, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga julukannya itu kita lihat Pak, julukan di setiap langit itu sungguh luar biasa. Yang pertama ya, namanya menunjukkan perilaku dan sikap. Ini nama itu sekedar sebagai simbol. Apa? Fi sama'id dunya, di langit dunia, langit yang paling bawah itu al-abid, tukang ibadah. Orang yang senantiasa menghamba kepada Allah. Kalau al-abid itu berarti orang yang menghamba, sosok yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah. Namanya hamba itu berarti apa? Tingkat ketaatannya adalah tingkat yang paling tinggi, tidak ada yang lebih. Nabi kan disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Para nabi itu juga disebut abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu Nabi Muhammad. Wa kana 'abdan syakura, Nabi Nuh. Ayat berikutnya berbicara tentang Nabi Nuh. Hampir semua nabi itu disebut sebagai abdun. Nah, level daripada iblis itu sampai seperti itu, penghambaannya kepada Allah. Ini di langit dunia sebutannya al-abid. Wa fis saniyati az-zahid, di langit yang kedua, tadi kan langit paling dasar, langit pertama. Langit kedua sebutan iblis itu apa? Az-zahid. Apa itu az-zahid? Orang yang paling zuhud, paling tidak peduli kepada dunia. Yang ada di kepalanya itu hanya Allah. Yang ada di kepalanya bagaimana saya ini diridhoi oleh Allah. Gak mikir yang lain. Mau dapat apa dengan yang saya lakukan ini? Gak ada. Yang ada di pikirannya hanya Allah. Tidak ada yang lain, tidak memikirkan bagaimana seperti kita kan masih mikir Pak. Ya, alhamdulillah ya. Saya pasti kalau ke masjid Hakul Yakin paling enggak dapat 2, ada teh, ada air putih. Itu di angan-angan saya kadang-kadang keluar ya, pagi-pagi begini minum teh kayaknya enak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan masih mikir dunia Pak. Iya kan? Masih mikir dunia ya. Saya sudah ditunggu sama istri, nanti habis pulang ditunggu ya. Ada yang pesen ya, anak kiainya anak saya itu pesen ya serabi Solo ya. Ya nanti duitnya ya belakangan ya, habis pengajian. Aduh masih mikir juga, habis pengajian memang dapat amplop. Iya alhamdulillah dapat amplop. Masih mikir Pak. Iblis gak ada. Yang seperti itu gak ada. Yang ada di kepalanya, yang ada dalam pikirannya, ada di hatinya, jiwanya itu hanya bagaimana Allah itu ridho. Kemudian wafis salisati, ini Pak, kita gambarkan supaya apa? Kita waspada. Saya sampaikan ini penting sekali karena apa? Jangan sampai terlena. Jangan sampai apa yang sudah kita rintis, yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian karena persoalan-persoalan tertentu, kemudian apa yang kita lakukan dengan susah payah itu menjadi sia-sia. Seperti yang dilakukan iblis, kan sia-sia. Ya. Yang ketiga apa? Wa fis salisati, di langit ketiga itu al-arif, orang yang makrifat kepada Allah. Yang paling makrifat bahkan di antara para malaikat. Jibril itu lewat Pak. Makrifatannya itu. Artinya makrifat itu apa? Mengenal banget sama Allah. Mengenal banget. Itu namanya mengenal Allah. Orang yang arif, yang makrifat itu subhanallah Pak. Kalau ada di sekitar kita orang yang makrifat,
itu orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena ketika dia mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mengenal kesejatian daripada hidup ini. Dia akan mengenal semuanya. Bahkan orang-orang yang tidak tahu dia akan tahu semua. Yang orang biasa itu tidak paham, dia akan lebih paham. Yang orang biasa itu pahamnya hanya parsial, sepotong-sepotong, dia akan paham secara utuh. Ini ciri-ciri orang makrifat begitu. Kita gambarkan orang makrifat itu seperti apa? Orang yang berada di lantai yang paling atas, Pak. Di sebuah gedung, ya, mintanya lantai 100 di sebuah kota besar. Ya. Sementara orang awam ada di lantai bawah. Bisa jadi di basement, Pak. Kalau di basement yang dilihat apa, Pak? Ya cuma atap doang lah, beton aja ya kan, kanan kiri gak ngeliat. Jakarta seperti apa? Beton semua ya. Pasti bilang begitu ketika ditanya. Kamu gambarkan Jakarta, Jakarta beton semua. Ya kan ada di basement, orang awam kok. Ya. Tapi coba Pak, di tingkat 3, 4 akan lihat. Jakarta kayak apa? Wah, mobilnya banyak. Karena apa? Dia lihat jalan raya. Tapi tidak akan sehebat dan sekomprehensif orang yang ada di lantai 100, apalagi dia ada di puncak. Ditanya, Jakarta seperti apa? Jakarta itu ini digambarkan semua, Pak. Ada Monasnya, ada ininya, ada ini, kelihatan semua. Itu makrifat tuh begitu, Pak. Ya. Dia akan mengenal semuanya, tahu semuanya, ketika yang di bawah-bawahnya itu hanya sedikit-sedikit. Maka orang arif itu, Pak, kadang-kadang di luar jangkauan kita. Kok dia bisa tahu sesuatu yang belum terjadi? Ya karena memang dibuka oleh Allah. Dibuka ya. Nih kasih tahu nih, ente aja ya, yang lain kagak. Ya, saya kasih tahu. Ini al-arif. Tingkatnya subhanallah itu. Ini di langit ketiga. Nah, di langit yang keempat al-wali, wa fir rabi'ati al-wali. Kekasih Allah. Kekasih Allah namanya kekasih, Pak. Ya, yang dikasih terus kan. Apa aja yang namanya kekasih, Bapak aja kan. Ketika masih pengantin baru ya Bu ya. Nah, jadi kekasih. Setelah pengantin lama jadi nenek-nenek sama kakek-kakek ya. Panggilnya kek, ya nek, ya aduh kakek enak banget ya. Sebenarnya ngapain sih panggil kek dan nek? Panggil aja ayang beb, gitu kan enak gitu kan ya Bu ya. Enak ya. Saya juga panggil nenek. Panggil ayang beb atau apa gitu atau yang ya. Berbeda ya. Kekasih itu adalah sosok di mana ya, yang mengasihinya itu akan fokus, akan memberikan apapun yang diminta. Bahkan sebelum diminta sudah dipikirkan betul. Pokoknya orang kalau fokusnya kita suka sama seseorang, coba aja. Kita kan sudah mengalami itu. Apapun yang kita pikirkan kemanapun yang dipikirkan dia. Mau beli untuk siapa? Ya untuk dia. Bahkan ketika bernafas sudah lagi ngapain ya? Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, iblis itu menjadi kekasih Allah. Artinya apa? Artinya adalah dia sosok yang spesial, yang amat sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya ngeri kalau lihat gelar-gelarnya ini. Yang kelima, di langit kelima apa? Wa fil khamisati at-taqi. Di langit kelima dia dikenal sebagai orang yang paling takwa. At-taqi. Ya sama aja. Orang takwa itu sama, Pak. Takwa dalam level yang paling tinggi itu dia itu tidak takut apapun kecuali Allah. Dia melakukan apapun karena landasannya menghindarkan diri dari murka Allah. Yang kepikir adalah bagaimana Allah itu, bukan yang lain. Yang lain enggak masalah. Semuanya gerakannya, denyut jantung, detak jantung, denyut nadi, aliran darahnya, semuanya itu difokuskan kepada Allah. Itu orang-orang yang bertakwa begitu, dalam level yang paling tinggi. Nah, berarti apa? Level spiritualitas daripada iblis itu paling tinggi. Tidak ada yang lebih daripada itu. Kemudian wafis sadisati al-khazin. Di langit yang keenam dia dikenal sebagai al-khazin. Al-khazin itu apa? Gudangnya kebaikan. Nah, kalau udah gudang kebaikan
yang lain ya. Kira-kira kalau penyimpanan Pak ya, disimpan itu misalnya kita nyimpen apa di situ? Itu kan berarti apa? Penuh sesak di situ. Wong pusatnya di situ, orang mau beli apa ya? Habis pabrik itu kan habis produksi terus taruh di mana? Di gudang, ya kan? Baru kemudian didistribusikan. Jadi dia adalah gudang kebaikan ya. Tidak ada sedikit pun kejelekan di dalam diri iblis saat sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya kalau kita Pak ya, ada sih kebaikannya tapi juga sisi buruknya pasti ada. Ada sih kita kayak malaikat tapi kadang-kadang mirip-mirip juga kayak Firaun gitu loh. Keras kepala gitu ya. Kadang-kadang ya kita jadi Abdurrahman bin Auf dermawan tapi juga kadang-kadang jadi saklabah, kikirnya minta ampun gitu. Jadi tidak konsisten. Nah, iblis itu al-khazin. Bagaimana gudang kebaikan dia itu semua aspek di dalam dirinya, semua dimensi di dalam dirinya adalah kebaikan. Yang terakhir wa fis sabiati, baru di langit ketujuh dia dikenal sebagai Azazil. Nama aslinya. Nah, itu di langit yang paling tinggi ya. Wa fil lauhil mahfuz. Nah, di lauh mahfuz inilah kemudian ada istilah iblis. Dari kata ablasa, iblis itu maknanya banyak, salah satunya adalah yang jauh dari rahmat Allah. Wa huwa ghafil, dia adalah orang yang lupa atau sosok yang lupa, sosok yang lalai min akibati amrihi, dari apa yang akan terjadi. Jadi rupa-rupanya Pak, ini kamuflase. Jangan sampai tertipu. Di langit 1 sampai ke 7 itu semua julukan-julukan kebaikan. Popularitasnya sungguh luar biasa. Tapi di lauh mahfuz itu catatannya memang sudah jadi iblis gitu loh. Ini akan dijauhi oleh rahmat Allah, akan dilaknat oleh Allah. Jangan sampai itu kemudian menipu kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita di dunia Pak, seperti itu. Banyak orang begitu luar biasa di mata orang lain. Orangnya baik, dermawan, alim, ya, kemudian segala macam. Akhirnya apa? Semua kebaikan itu terkonsentrasi ke dia. Orang itu senantiasa fokus kepadanya, sehingga kemudian dia menjadi selebriti dunia, dikenal dengan segala kebaikan ya. Tapi rupa-rupanya di lauh mahfuz tidak seperti itu. Makanya yang ingin kita sampaikan, saya sampaikan pada saat ini adalah tidak penting sebenarnya Pak kita menjadi populer di mata makhluk. Tidak penting kita di langit keberapa, itu karena semuanya makhluk itu Pak ya. Bahkan di langit sekalipun kan masih makhluk, itu malaikat itu ya. Itu kita dikenal sebagai siapa, apalagi hanya di dunia. Jadi makanya popularitas itu kalau dapat ya, dan kemudian kita tidak ngoyo, tahu-tahu dapat sendiri, alhamdulillah. Ada kan, ya saya pernah sampaikan, ada orang yang dalam hidupnya tujuannya ya, itu adalah bagaimana dia populer, kebaikannya di mata orang. Akhirnya pencitraan, bagaimana dia membuat kesan yang sebaik-baiknya di mata manusia. Nah ini berbahaya, karena saya pernah menyampaikan bahwa ketika orang pengen terkenal di dunia, seringkali nggak dikenal sama sekali di langit. Atau sebaliknya, kalau pengen terkenal di langit, seringkali di dunia nggak dianggap. Gitu. Karena untuk bisa mensejajarkan ini dua-duanya sekaligus, itu peran hati kita itu Pak, mengelola hatinya itu susahnya minta ampun. Dipuji sedikit aja udah ujub, ya kan? Dipuji sedikit udah mulai melayang, ya kan? Ya. Makanya Imam As-Sadili itu ya, pernah ada muridnya bilang begini, Imam, Anda itu muhibbinnya banyak sekali. Anda itu penggemar fansnya itu banyak banget yang suka sama Anda. Imam As-Sadili untuk menghindarkan diri dari ujub, kagum terhadap dirinya sendiri, apa cara beliau? Enggak, mereka nggak suka sama aku kok. Mereka itu suka sama Allah, tapi lewat aku gitu. Jadi mereka itu sebenarnya tidak suka langsung sama aku, suka sama Allah, tapi melewati aku.
Jadi aku itu korban korban daripada kesukaan mereka kepada Allah. Makanya kemudian mereka suka sama aku. Tuh, subhanallah. Kayak begitu Pak caranya. Supaya tidak muncul. Ini Imam As-Sadili ya, itu melatih ya. Melatih kita semua. Caranya adalah seperti itu. Dan banyak orang yang gak kuat. Sulit sekali Pak untuk bisa seperti itu kan. Bagaimana caranya supaya apa? Supaya kita di dunia jadi selebriti, di langit juga selebriti, dua-duanya sejajar, seimbang. Itu sulit sekali. Maka kalau memang ada pilihan, ya mendingan daripada kayak iblis tadi itu. Di langit 1 sampai ke 7 itu luar biasa, tapi hakikatnya di Lauh Mahfud pret gitu kan sayang gitu. Maka ini menjadi catatan ya. Kenapa sih dia sampai begitu? Sebenarnya kesalahannya hanya satu. Dari sekian banyak kebaikan yang saya sebutkan tadi, itu kan julukan bukan semata-mata julukan nempel begitu saja kan Pak. Itu kan julukan disematkan karena memang dia seperti itu. Sudah membuktikan gitu kan. Semua pihak juga tahu, yang ada di langit semuanya tahu ya. Tetapi kemudian karena satu kesalahan yang amat sangat fatal. Dan ini menjadi catatan juga bagi siapapun ya. Jangan sampai ya, apa yang sudah kita lakukan dengan susah payah itu hanya karena satu nuktah saja, itu kemudian hancur semuanya, binasa semuanya, bubar semuanya. Apa itu? Ya ini ya. Fa in tawallau ay a'radu an ta'atillah wa rasulihi. Dia itu berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya dengan motif apa? Ini dikatakan di sini. Yakni la yughfaru lahum, tidak akan diampuni sebagaimana dosa kama lam yuqbal taubatu iblis li kufrihi wastikbarihi. Jadi memang saya seringkali menyampaikan juga, dan barangkali ustaz-ustaz yang lain seringkali menyampaikan. Jadi kesalahan yang amat sangat fatal yang dilakukan oleh iblis adalah ketika dia menganggap dirinya hebat dan orang lain atau pihak yang lain tidak hebat. Dia mengunggulkan dirinya dan melecehkan pihak yang lain. Tetapi di sela-sela itu yang paling utama adalah karena alasan itulah kemudian dia membangkang perintah Allah. Seandainya hanya berhenti misalnya Pak, saya lebih hebat dari Adam, tapi kok masih mau melaksanakan perintah Allah, barangkali tidak akan pernah dilaknat sampai hari akhir. Problematikanya adalah kesombongan itulah yang menghantarkan dia untuk membangkang kepada Allah. Itu yang jadi masalah Pak ya. Jadi kalau orang sombong mungkin bisa jadi banyak Pak, tapi kan tidak semua sampai level membangkang perintah Allah. Bahkan pembangkangannya itu bukan hanya saat di surga. Jadi ini ada cerita di sini ya. Ruya anna iblis ya, ini anna iblis ja'a ila Musa alaihi salam. Suatu waktu iblis, ini saya gambarkan nak, betapa congkak dan kesombongan itu sudah sampai ke ubun-ubun itu. Sudah sampai mengakar, sudah sampai ke darah dagingnya dia ya. Sudah menjadi satu yang tidak bisa lepas. Ini yang bahaya. Bahayanya di situ ya. Jadi diriwayatkan iblis itu pernah datang kepada Nabi Musa. Faqala lahu ya. Maka kemudian Nabi Musa berkata kepada iblis, maka iblis itu berkata kepada Nabi Musa, antalladzi istafakallah bi risalatihi wa kallamaka taklima. Wahai Nabi Allah, engkau kan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul dan bahkan sering diajak berbicara, berdialog langsung dengan Allah. Faqala lahu Musa, na'am, saya Musa yang seperti itu ya. Apa kemudian? Faman ladzi turidu ya hadza? Waman anta, kamu siapa? Terus mau apa? Faqala iblis, saya iblis. Ya Musa, hai Musa, qul li rabbika, katakan kepada Tuhanmu. Jadi iblis tahu Pak, karena Nabi Musa itu nabi yang paling banyak diajak dialog sama Allah. Maka pesennya itu lewat Nabi Musa, bukan nabi yang lain. Akan sampai pasti Pak ya. Ini juga bagian dari sebuah strategi ya. Khalqun min khalqika qad sa'alaka taubah.
sampaikan kepada Tuhanmu. Ya. Ada sosok yang namanya iblis ini, ya, yang merupakan makhlukmu, makhluk Allah maksudnya. Qad sa'alaka at-taubah, sudah meminta agar engkau menerima tobatnya. Jadi ini pesannya iblis kepada Nabi Musa, sampaikan kepada Tuhanmu hai Musa bahwa ada sosok iblis ini yang dilaknat itu pengen tobat. Apa kemudian? Fa'auhallahu ila Musa. Ya, karena Nabi Musa yang menyampaikan, dijawab oleh Allah. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Qullahu. Wahyunya apa? Katakan kepada iblis itu. Ya. Inni qad istajabtu laka fima sa'alta. Aku akan mengabulkan apa yang kau minta. Wa murhu ya Musa, tapi syaratnya ajari dia hai Musa ayyasjuda li qabri Adam, untuk sujud di kuburnya Adam. Fa idza sajadalahu qabiltu taubatahu, kalau dia sujud di kuburnya Adam maka aku terima taubatnya. Wa ghafartu lahu dzunubahu, dan akan mengampuni dosanya. Gampang banget Pak ya Pak. Kan dulu di surga dilaknat. Penyebabnya apa? Enggak mau sujud sama Nabi Adam. Nabi Adam sudah meninggal. Kan dikasih toleransi, keringanan luar biasa. Oke, diterima tobatnya, tidak dilaknat lagi, tapi syaratnya dia sujud di kuburan Nabi Adam. Coba bagaimana reaksi iblis? Fa akhbarahu Musa, ya. Kemudian Nabi Musa menyampaikan hal tersebut kepada iblis. Fa ghadiba iblis wastakbara. Iblis marah. Marah dia, kemudian dia bilang, wa qala ya Musa, ana lam asjud lahu fil jannah, fa kaifa asjudu lahu wa huwa mayyit. Musa, kamu tahu enggak? Saya ketika dia masih hidup dan berada di surga aja tidak mau sujud, bagaimana dia sudah mati kau suruh sujud, katanya. Tuh Pak, betapa kesombongan itu sudah mendarah daging. Ya. Padahal ini kan sebuah sarana yang amat sangat mudah. Ya kan, mudah. Ngapain sih cuma nunduk saja? Bukan sujud ibadah, nunduk bahwa saya itu levelnya itu berada di bawahmu. Bagaimanapun ya, Allah memerintahkanku untuk tunduk kepadamu. Kan selesai itu. Tapi dia malah bilang dan marah. Dulu di surga ketika dia hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi sekarang di dunia dia sudah mati. Bagaimana saya mau sujud kepadanya? Nah ini pun berlanjut sampai di akhirat Pak. Ini dikisahkan itu. Jadi iblis itu ditanya nih sama malaikat, fa yuqalu lahu kaifa wajadta adzaballah. Bagaimana kamu menemui azab Allah? Bagaimana rasanya? Fa yaqulu ashaddu ma yakun. Dia berkata kemudian, wah pedih sekali, melebihi apa yang saya bayangkan. Fa yuqalu lahu inna adama fi riyadil jannah. Sama malaikat dibilang, Adam itu musuh kamu itu ada di surga, ya. Fasjud lahu wa'tadir hatta yughfarulak. Sekarang ya, saatnya kamu ya, mohon ampun, mohon maaf kepadanya dan tunduk sujud kepadanya. Maka kamu akan dikeluarkan dari neraka. Apa? Fayashtaddu bil adab. Ogah katanya. Di dunia, di surga juga ogah, di dunia ogah, bahkan ketika sudah disiksa saja dia tidak mau. Begitu kerasnya, begitu sudah membatunya hati iblis ini ya, untuk bisa menerima Adam. Ya. Nah ini yang jadi problemnya di situ Pak. Jadi sombong yang bisa jadi hanya sekedar merasa lebih unggul dari pihak yang lain, itu bisa jadi tidak akan mengarah kepada pembangkangan yang amat sangat dahsyat seperti iblis. Tapi ketika sudah mengakar, mendarah daging, sudah semuanya ada di kepala kita, hati kita, jiwa kita, mindset kita, paradigma kita. Ini bahayanya di situ, Pak. Ini juga yang menyebabkan kemudian selain iblis di bawahnya levelnya itu tersesat jalan seperti Fir'aun. Fir'aun itu juga sama.
Jadi kesombongannya, kecongkakannya itulah yang menyebabkan kemudian dia disiksa oleh Allah di dunia dengan cara ditenggelamkan. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi itu ada Al-Abbas, ada Hamzah, ada Abu Talib, ada Abu Lahab atau Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza. Ya. Jadi ada 4, Pak. Yang 2 beriman, Abdullah ibnu Al-Abbas itu, ya, Abdul Abbas atau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Kemudian yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, itu syahid, ya, di perang Uhud, ya. 2 beriman, kemudian 1 Abu Talib yang tidak ada komen, ya. Karena diriwayatkan sampai akhir hayat beliau tidak ada kalimat syahadat. Tapi banyak ulama ahli sunnah itu menyatakan kalau tidak ada riwayat, ya siapa tahu dalam hatinya. Nyatanya apa? Beliau sepanjang hayatnya itu menjadi pembela nomor 1 dari Nabi Muhammad. Siapapun yang akan menyakiti keponakannya, dia ada di posisi paling depan untuk melawan. Masa sih orang kayak begini tidak diapresiasi? Ya, bisa jadi ucapannya tidak ada, tapi hatinya iman. Nah, yang satu ini sama-sama paman dari pihak ayah, Pak. Jadi ayahnya itu kan Abdul Muttalib, Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ini nasabnya luar biasa. Tapi nasab yang luar biasa ini, ya, dari pihak istrinya Hindun itu sampainya kepada Umayyah. Jadi 2 ini, Pak, Abu Lahab dan istrinya itu nasabnya nasab excellent, nasab yang luar biasa. 1 ke Abdul Muttalib, bahkan kepada Nabi Ibrahim, 1-nya kepada Umayyah. Umayyah itu tokoh daripada Quraisy yang sangat disegani. Tapi apa? Tapi karena kesombongan dan kecongkakannya inilah kemudian dia merasa bahwa keponakannya ini tidak level. Tidak level karena apa? Miskin gitu loh. Ya. Tidak level karena apa? Dia tidak seorang tokoh seperti Umayyah yang menjadi tokoh yang datang dari istrinya. Jadi inilah yang menjadi paradigmanya Abu Lahab, sehingga kemudian kita tahu semua yang dilakukan oleh Abu Lahab adalah bagaimana menghalangi keponakannya. Motifnya sombong, Pak. Dan ini juga terjadi kepada kaum Quraisy. Kenapa mereka tidak mau menerima dakwah Nabi? Padahal secara logika, dari sisi apapun ajaran Islam saat itu betul-betul tidak ada kekurangannya. Semuanya adalah benar, semuanya terbukti, terhampar dengan jelas di hadapan mereka. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu bahkan tertera bukan hanya di dalam kitab-kitab yang terdahulu, tapi jelas-jelas ada dalam kitab Taurat. Tetapi apa? Orang kafir Quraisy itu kenapa tidak beriman, Pak? Kenapa? Itu jelas dikatakan dalam Al-Quran. Karena mereka merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada Nabi Muhammad, yang mereka anggap anak baru kemarin sore datang dari keluarga yang miskin, biasa-biasa saja. Nasab sih oke, tapi miskin, tidak sekaya tokoh-tokoh yang lain. Yahudi di Madinah, mengapa? Melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Padahal tadi sudah saya sampaikan, di Taurat itu ada jelas, ya, ismuhu Ahmad, mim ba'd ismuhu Ahmad. Jelas itu ada namanya Ahmad. Jadi nama Ahmad itu, kenapa muncul julukan Ahmad itu? Karena Nabi itu dari segala posisi itu adalah yang paling terpuji, Pak. Ahmad itu dari ismu tafdil. Jadi isim atau kata benda yang menuju arti paling. Jadi yang paling semuanya, gak ada yang di atasnya. Makanya disebut Ahmad. Muhammad itu senantiasa dipuji, ya, tapi Ahmad paling terpuji. Jadi 2 nama itu melengkapi, Pak. Kalau Muhammad kan dipuji-puji terus, orang dipuji-puji belum tentu yang paling, betul? Betul, Pak? Jadi kadang dipuji terus, ya, tapi kan belum tentu dia yang tertinggi, masih ada yang lain. Tapi kalau sudah dipuji terus dan paling, tidak ada yang lebih daripada itu. Nah, ini tertera. Tetapi mengapa mereka tidak mau menyatakan bahwa mereka mengimani Nabi Muhammad SAW?
Karena mereka menganggap bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali ungkapan yang mengatakan memang walaqad ataina bani Israil walaqad faddalna ya, walaqad dalam surah Al-Jathiyah itu walaqad ataina bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat dan lain sebagainya. Itu seringkali disebut oleh Al-Quran sebagai kabilah atau suku yang paling dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan banyak nabi dan rasul, menurunkan banyak hikmah di sana. Inilah yang menjadi pangkal. Jadi Bapak dan Ibu, kesombongan, kecongkakan itu bukan hanya karena landasan materi. Saya sampaikan, orang merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, itu bukan karena semata-mata faktor materi. Ini saya sampaikan. Jangan sampai kemudian kita hanya membatasi bahwa orang jadi sombong karena banyak duit, karena jabatannya tinggi, karena fisiknya atau parasnya yang rupawan. Tidak. Ternyata Bani Israel Pak menjadi sombong dan congkak karena mereka merasa bahwa mereka adalah suku yang paling diistimewakan dengan turunnya Nabi yang sejibun itu. Berarti apa Pak? Kebaikan. Ya. Turunnya Nabi yang sedemikian banyak di kalangan mereka itulah yang menghantarkan mereka menjadi sombong. Jadi karenanya Pak, rasa sombong itu bisa saja muncul karena kita yang paling banyak sholatnya, karena kita paling banyak tahajudnya, karena kita paling banyak sedekahnya, karena kita paling banyak berbuat baik kepada orang lain. Jadi kayak Bani Israel Pak. Jadi kayak Bani Israel akhirnya. Iya kan? Motif mereka ya yang membuat mereka melakukan itu bukan, kalau Quraisy tadi masih duniawi, betul, karena pangkat, jabatan, harta, betul. Tapi kalau Yahudi dan Bani Israel ini adalah karena nabi-nabi itu mayoritas diutus di kalangan mereka. Ini yang menyebabkan kebanggaan yang terus-menerus terpupuk. Awalnya bisa jadi positif, tapi dibelokkan oleh pelopor sombong yaitu iblis. Bahayanya di situ Pak. Jadi karenanya ini bisa menimpa siapa saja. Jadi penyakit yang sangat dibenci oleh Allah, karena Allah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Sombong itu adalah sorbanku. Kemudian keagungan itu adalah kainku, izari. Faman naza'ani fihi ma, barang siapa yang menyaingi aku dalam dua hal itu, qadhaftuhu finnar wala ubali, akan aku lemparkan ke neraka dan aku tidak peduli. Ini Allah marah dalam hadis qudsi itu. Sifat kiber atau sombong ini sifat yang paling dibenci, dan karenanya yang disembatkan kepada iblis bukan hanya tidak terampuni, bahkan ada yang namanya laknat. Laknat itu kalau sudah dilaknat itu Pak, tidak akan ada yang bisa menghapus Pak. Ya. Tapi kalau murka, hanya ghadab, maktun, murka Allah itu masih bisa. Ya. Karena murka itu bisa berubah menjadi rahmat. Tapi laknat tidak ada laknat yang berubah menjadi rahmat. Bahaya Pak. Ya. Kan saya pernah sampaikan dulu ya. Murka Allah kepada seorang hamba bisa berubah menjadi rahmat. Bahkan seorang hamba yang tadinya paling dibenci oleh Allah menjadi paling dicintai. Karena apa? Taubat. Betul. Taubat itu Pak, itu menghapus semua keburukan, semua murka, semua marah Allah berpuluh-puluh tahun misalnya dia melakukan maksiat, kemungkaran, tiba-tiba kembali kepada Allah. Maka semua kemurkaan, semua kemarahan itu hilang menjadi kasih sayang. Ya, betul. Nah, itu kan pernah saya sampaikan dulu, ada seorang penjahat itu kan yang terusir berkali-kali dari tempat tinggalnya karena kejahatannya, diusir oleh Nabi Musa. Tapi apa? Pada akhirnya happy ending.
Ya, dia menjadi kekasih Allah karena apa? Dia taubat, dan yang kedua berani mendeklarasikan diri berpisah, putus hubungan dengan semua makhluk kecuali rahmat Allah. Sebaliknya kita kenal, mungkin Bapak dan Ibu seringkali mendengarkan kisah namanya Kiai Barsiso. Kalau di kitab ini tidak disebutkan namanya. Jadi seorang ulama, bahkan saking alimnya Pak, murid-muridnya bisa terbang. Jadi nggak tahu terbangnya seperti apa ya, mungkin tidak terbang seperti burung gitu ya, bisa melayang gitu. Ya. Itu bukan hanya alim tapi juga jadok gitu ya. Jadi jawara gitu. Alim jawara ya, sehingga murid-muridnya bisa itu. Ini subhanallah, salah satu keunggulannya adalah dia bisa pengobatan. Dia juga alim, pintar ilmu syariat, tapi juga pintar pengobatan. Nah, suatu waktu, ini kita sampaikan Pak ya, supaya apa yang terjadi kepada iblis ini kan mengerikan. Ini juga sama, walaupun dalam level yang lebih rendah. Jadi Kiai Barsiso ini. Ya. Jadi ini orang subhanallah Pak, sangat-sangat waro itu menjaga kehormatan. Beliau tidak pernah memandang apapun kecuali itu adalah kebaikan. Tidak pernah mendengar apapun kecuali kebaikan. Tidak pernah berpikir apapun kecuali berpikir yang baik. Ini semuanya sudah terproteksi, Pak. Steril dari keburukan apapun itu. Ya levelnya mendekati nabi lah, katakanlah. Saking tingginya. Wali tapi wali paling tinggi. Nah, beliau tidak mau sama sekali berinteraksi dengan lawan jenis. Tua, muda semua. Sampai suatu waktu. Ini peran daripada iblis Pak. Ini saya sampaikan ini. Jadi walaupun iblis itu pemain luar, ya, tapi dia ya punya yang namanya nilai tawar. Ya, bergaining position yang sangat kuat. Karena apa? Dia tahu persis kondisi nafsunya manusia. Dia tahu ya, karena apa? Dia mengatakan saya akan berada di majrad dam, akan berada di aliran darah manusia, sehingga saya kenal siapa dia. Itu iblis Pak. Setiap manusia ya itu akan diutus oleh iblis ya, bala tentaranya dari setan-setan itu untuk masuk ke aliran darah kita, sehingga semua pergerakan apapun paham. Nah ini kelebihannya. Maka apa? Dia tahu kelemahannya Barsiso ada di mana. Semuanya, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali satu, kelemahannya wanita Pak. Ini kan kita juga harus introspeksi Pak ya. Jadi kalau kita lemah kepada wanita jangan deket-deket Pak. Yang cantik-cantik nggak usah ya. Deket-deket yang sudah nenek-nenek 70-80 aman Pak ya. Kalau kita ngerasa lemahnya itu sama duit, tolong ya jangan jadi bendahara. Jadi wakil menteri aja ketangkap KPK gitu kan. Padahal lu jadi komisaris juga ya. Itu jadi komisaris juga Pak ya. Ya Allah, namanya duit itu luar biasa. Itu ada yang gak kuat dengan duit, ada yang gak kuat dengan pujian gitu kan. Maka kalau misalnya gak kuat dengan pujian, jangan menampakkan diri ya, supaya dipuji orang. Mendingan lingsep lah. Saya kalau dipuji gak kuat, mendingan gak usah tampil sekalian, sehingga tidak ketahuan, gak pernah dipuji orang ya Bu ya. Pokoknya itu kita tahu diri, kita ngukur, kita lemahnya di mana. Nah iblis tahu Kiai Barsiso ini lemah terhadap wanita. Jadi semuanya dia kuat kecuali satu Pak, wanita. Maka apa? Kemudian dia membuat skenario, ada seorang gadis paling cantik di situ Pak, dibuat sakit. Nah namanya iblis bisa aja sakit dibuat-buat banyak Pak. Yang sakit itu yang dibuat oleh makhluk-makhluk seperti itu, berkolaborasi dengan manusia. Sakit. Semua dokter, semua tabib itu diundang mengobati gadis ini. Nggak ada, karena ini gadis orang kaya, udah cantik kaya. Biasanya kan kalau cantik kaya Pak ya, itu kan parfumnya mahal, ininya mahal, jadi tambah kinclong ya Bu ya. Makanya kalau milih yang kaya atau yang ganteng ya, nanti istri atau anaknya yang perempuan pilih yang kaya Pak ya Bu ya. Sebab kalau kaya ya jelek, nanti jadi ganteng, bisa dipermak.
Tapi kalau miskin, udah miskin ganteng, lama-lama jadi jelek. Jadi hilang gantengnya gitu ya. Kalau suntuk gitu ya, akhirnya jadi jelek. Ini candaannya Bu ya, jangan dimasukkan ke hati. Nah kita kembali. Nah, jadi udah cantik, kaya, udah kawin itu, tabib gak ada yang sembuh. Ini sengaja ya. Akhirnya apa? Keluarganya mikir, ini kenapa ya gak sembuh-sembuh. Dibisikkan nih oleh iblis itu. Ke Barsiso aja pasti sembuh katanya. Barulah kemudian mereka kepikiran, oh iya ya kenapa nggak kepada beliau? Beliau kan orang alim tapi juga pandai untuk hal-hal seperti ini. Sowan keluarganya, bilang masalah anak. Ki Barsiso langsung enggak. Kalau jenis kelaminnya perempuan mau tua mau muda mau apapun saya enggak mau. Saya enggak pernah sama sekali berurusan dengan wanita urusan pengobatan. Kalau mau ngaji silahkan, tapi kan di sebelah sana ada sakitnya, ada tutupnya. Tapi kalau pengobatan itu kan harus saya sentuh, nggak bisa. Itu berkali-kali keluarganya Pak datang sampai pada akhirnya, ya, karena melihat kondisi anaknya, ya, sudah hampir mati. Akhirnya rasa kemanusiaannya muncul. Ini keluarganya sudah berkali-kali sambil nangis-nangis sudah ditolak-tolak terus Pak. Tapi pada akhirnya anaknya dibawa kondisinya udah mengenaskan, nggak sembuh-sembuh sakit. Ya ini diprovokasi juga oleh iblis kan, dibuat supaya penyakitnya yang bisa nyembuhin cuma Barsiso. Akhirnya apa? Dia terima. Karena rasa kemanusiaan tadi itu nggak tega gitu kan. Ya kalau begini mah darurat, udah darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Itu alasan pertamanya jelas diperbolehkan memang. Pengobatan itu nggak boleh pilih-pilih, ya, apalagi sudah kritis seperti itu. Akhirnya diobati, ya ketemu tiap hari, ya. Begitu diobati, sembuh-sembuh tambah cantik kelihatan. Yang tadinya kurus jadi sekal begitu ya, lama-lama kecantikan yang memang asli gadis ini cantik itu kelihatan. Disitulah Pak masuk nafsu. Nafsunya Kiai Barsiso. Yang tadi kan iblis itu yang skenario, tapi iblis itu tidak akan bisa ya melakukan apapun tanpa ada peran daripada nafsu kita sendiri. Begitu lihat cantik, ya putih, ini masih muda, kena berzina. Nah gadisnya kenapa mau? Ya dia merasa bahwa Kiai Barsiso berjasa telah menyelamatkan hidupnya, mau. Terjadilah perzinahan, hamil Pak. Nah, begitu sudah lama kan keluarganya marah, di mana anak saya sudah sembuh. Jadi berkali-kali ketika hamil itu Kiai Barsiso mengatakan anaknya belum sembuh. Tapi pada akhirnya ketahuan sudah sembuh. Begitu sudah ketahuan sembuh, bingung Kiai Barsiso. Ini anak hamil, tidak nikah, dan jelas-jelas saya menghamili, di mana keluarganya kalau tahu. Takut dia. Saat itulah kemudian ilmunya hilang. Ilmu yang dia miliki itu entah disimpan di mana. Orang alim kayak apapun kalau dalam keadaan panik Pak. Orang pinternya kayak apa itu pinternya hilang, betul nggak Pak? Rasionalitasnya itu hilang, logikanya itu hilang, nalarnya itu hilang semua. Akhirnya gelap mata, dibunuhnya, dicekiknya itu. Gadis itu sampai mati. Begitu keluarga yang marahin, tiba-tiba Kiai Barsiso mengatakan kemarin hampirnya sudah hampir sembuh, tapi beberapa waktu itu drop lagi, akhirnya mati. Dia beralibi bahwa matinya karena penyakitnya. Keluarganya nggak percaya, akhirnya maju ke pengadilan, dibuktikan ternyata memang itu dibunuh. Akhirnya apa? Karena Kiai Barsiso sudah punya istri, ya kan? Itu harus dihukum rajam. Saat mau dihukum rajam itulah kemudian iblis datang mengatakan, Barsiso, kalau kamu pengen selamat dari hukuman ini, kamu harus menyatakan
kafir kepada Allah. Kamu nyatakan ikut barisanku. Sama seperti kejadian ketika dia membunuh, Pak. Saat itu dia panik dalam keadaan takut amat sangat luar biasa, mau dirajam, mau dibunuh itu. Kemudian dia menyatakan taat kepada iblis. Saat itulah kemudian Islam dan imannya hilang dan kematian tetap datang. Ternyata iblis hanya mengkadalin dia, PHP dia, dibunuh dalam keadaan su'ul khatimah. Itu seorang yang levelnya seperti itu kena juga. Karena apa? Dia tahu mana sisi-sisi yang menjadi kelemahan. Maka kalau kita paham bahwa kita punya kelemahan, setiap orang pasti punya kelemahan di bagian apa, itu barangkali. Saya kan pernah menyampaikan juga, awal-awalnya Pak, istri saya tuh marah besar dan pengen saya keluar dari kampus menjadi dekan, pengen jadi dosen biasa. Karena apa? Jadi TU saya, kepala TU-nya itu masih muda, janda, lumayan cantik kata orang gitu kan. Nah kelihatannya istri saya menangkap bahwa TU-nya itu kalau sama saya itu agak genit-genit gimana gitu. Namanya wanita gitu ya. Bahkan pernah, pokoknya Abah nggak boleh lagi jadi dekan gitu ya. Harus jadi dosen biasa. Nanti saya rapor ke Pak Rektor katanya. Waduh, ini fitnah ya. Fitnahnya suami istri ini ya. Akhirnya kemudian saya pahamkan ya dengan cara apa? Saya merekrut, tadinya kan TU-nya cuma 2. Saya rekrut 1 lagi TU Pak. Supaya 3 laki-laki lagi. Jadi 1 perempuan, 2 laki-laki. Setelah itu istri saya diam. Karena apa? Ada 3 di situ, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan gitu ya. Jadi kalau kemudian 1 nggak masuk, masih ada 1 lagi. Bahayanya kalau 2 yang 1 laki yang nggak masuk, tinggal saya sampai TU saya, sekretaris itu kan sering nempel gitu. Nah ini gambaran Pak ya. Kadang-kadang ya itu tadi ya. Kelemahan-kelemahan dalam rumah tangga itu kalau tidak kita antisipasi ya, dan kemudian kita tidak berhati-hati ya. Yang di rumah itu kan masih ya namanya di rumah itu kadang-kadang bau terasi, bau macam-macam. Tapi kalau di kantor kan baunya wangi terus Pak. Nah, dengan masih agak muda katanya gitu. Jadi agak gedit-gedit gimana gitu ya. Nah ini gambaran tentang bagaimana dari awal sampai akhir ya, kita bercerita tentang iblis. Mengapa penting Pak? Karena dia adalah musuh yang paling laten. Kita tidak akan mungkin bisa selamat dalam hidup ini kalau tidak memahami siapa musuh-musuh kita, siapa pihak-pihak yang paling membahayakan. Karena dengan mengetahui bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari musuh-musuh kita ini, kita bisa akan melalui jalan ini dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang bertanya. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, farqna ba'da farqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, wa yaqinan sadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.